Halo semuanya, nama saya Eri dan selamat datang di Bangku Seni, tempat belajarnya anak arsi. Oke, selamat datang kembali di Bangku Seni dan pada video kali ini saya akan memberikan tips and trik tentang bagaimana membuat sketsa buah. Tentunya tips and trik di sini adalah yang sering saya lakukan sendiri. Jadi saya tidak menggunakan referensi orang lain, tapi lebih pendekatan diri sendiri. So, jika ada yang berbeda dalam pembuatan sketsa buahnya, silakan langsung sikat di kolom komentar, sehingga kolom komentar tersebut bisa menjadi bahan diskusi kita bersama untuk menciptakan sketsa buah yang lebih baik lagi. Membuat sketsa buah berarti memindahkan objek buah yang nyata menjadi objek gambar, yang mana pada konteks kali ini membuat sketsa buah. Sebelum kita membuat sketsa buah, ada beberapa material yang harus kita siapkan. Yang pertama, kertas. Boleh kertas gambar ataupun kertas lukis. Yang kedua, pensil. Boleh pensil kayu ataupun pensil mekanik. Yang ketiga, penghapus. Dan yang keempat, serutan pensil. Untuk membuat sketsa buah yang bagus, saya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan memperhatikan dulu objek buah tersebut, mengenali bagaimana bentuk objek tersebut. Yang kedua adalah mulai menentukan proporsi atau skala dari buah-buah tersebut. Misalnya, buah apel itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada buah melon. Kemudian, yang ketiga, membuat garis latarnya atau garis backgroundnya, yang mana itu akan menentukan alas daripada buah tersebut. Yang keempat, membuat bentuk-bentuk pola dasar, seperti buah apel itu bisa dibuat dari bentuk lingkaran. Dan yang kelima, yaitu membuat bentukan agar lebih terlihat sempurna. Untuk lebih jelasnya, mending kita langsung saja ke kertas gambar kita. Oke, kita masuk ke sketchbook. Yang mana di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggambar buah, cara menggambar sketsa buah. Tahapan yang pertama adalah memperhatikan objek, mengenali bentuk-bentuk objek. Misalkan di sini saya akan menggambar buah dari foto ini. Nah, di foto ini ada sebuah buah apel, buah anggur, dan buah pir. Di sini apel ada di sebelah kiri, anggur di tengah, dan buah pir itu di sebelah kanan. Itu untuk mengenalinya dulu. Sehingga saya sudah mulai terbayang apel akan menjadi sebelah mana, di sini akan menjadi anggur, dan di sini buah pir. Kemudian yang kedua, menentukan proporsi. Kira-kira dari satu kertas ini saya akan membuat apel tidak akan terlalu besar agar muat di kertas ini. Kemudian yang ketiga, membuat garis. Nah, garis di sini adalah untuk menentukan latarnya atau base-nya, base daripada si gambar tersebut. Base ini sangat berguna agar gambar sketsa yang dibuat terlihat tidak melayang. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah membuat pola dasar. Oh iya, sebelum ke pola dasar, saya membuat dulu garis tengah agar ketahuan bagian yang tengahnya sebelah mana. Ingat, dalam membuat garis ini kalian tidak harus selalu memakai penggaris agar lurus, tidak usah, karena ini kita membuat sketsa. Kemudian hal yang akan pertama saya gambar adalah menggambar apel dari sebelah kiri. Apel itu memiliki bentuk dasar bentuk bulat. Nah, dalam membuat sketsa, kalian tidak harus membuat garis gambarnya itu langsung jadi, tidak harus. Gak apa-apa putus-putus juga. Nanti akan kita sempurnakan. Nah, misalkan bentuk lingkaran ini adalah apel. Kemudian anggur. Di sini ada beberapa anggur.
saya akan menggambar dari anggur yang tengah. Yang tengah kita gambar. Kemudian anggur di sebelah bawahnya. Kita gambar juga. Ingat ya, dalam proses sketsa kalian jangan banyak menghapus. Tidak apa-apa garisnya banyak bertabrakan atau garisnya itu banyak berseliweran, tidak apa-apa, nanti kita benarkan, nanti ada proses penghapusan. Dan garis yang diciptakan jangan terlalu tebal karena proses finishing kita akan diwarnai. Jadi garis yang tebal itu sulit untuk ditutup oleh warna, karena kita tidak hanya menggunakan warna gelap, ada juga warna yang terang. Jika menggunakan warna terang itu akan sulit menutup warna-warna gelap, seperti warna pensil ini kan hitam, jadi susah untuk ditutup oleh warna. Seperti ini alurnya hampir selesai. Ingat ya, dalam menggambar itu jangan takut, digambar saja. Jika ada yang salah, hingga nanti terakhir dihapus dan diperbaiki, dievaluasi ya. Lagi sebelah sini, kemudian ada anggur sebelah sini, kemudian di sini di atas ada lagi. Anggur. Nampaknya buah apel terlalu bawah ya, kita hapus. Jadi jarak antara ini dan apel terlalu sama, harusnya buah apel itu agak atas. Tinggal kita evaluasi saja, dan apelnya ini terlalu besar ya. Itu ini saya hapus karena mengganggu. Sekiranya sudah sedikit percaya diri, kita hapus. Kunci utama dalam membuat sketsa buah atau membuat sketsa apapun adalah fokus. Kita fokus mengenali bentukannya. Kemudian di sini ada rantingnya juga. Saya buat polanya dulu seperti ini, garis seperti ini. Selanjutnya dibuat, kita buat volumenya. Sebenarnya dalam membuat yang berbau-bau alami itu lebih mudah. Kenapa? Karena prosesnya itu tidak terlalu pasti. Kalau saya pribadi lebih senang menggambar yang natural-natural seperti ini. Nah, ada tangkainya di sini, ke anggur ini juga ada tangkai. Ini butuh ketelitian ya, ada berapa tangkai, terus nyambungnya kemana, seperti itu. Dan di sini ada juga, ini ada. Nah, segini dulu aja, nanti daunnya terakhiran. Kemudian yang terakhir kita buat buah pir. Buah pir itu dari kita buat dulu lingkaran lah, lebih mudah. Pertama lingkaran buah ini, lingkaran pertama, kemudian lingkaran yang kedua. Tinggal disambungkan, ini pun sama. Jika garis bantunya mengganggu, bisa dihapus. Buah pir ya.
buah apel, buah anggur, buah pir. Untuk buah apel masih belum terbentuk ya. Kita buat seperti untuk tangkainya. Kita buat dulu tanda di sini di tengah, yang mana ini akan menjadi seperti bekas tangkainya. Tinggal diikutin. Nah, karena bentuk atas apel itu cekung ke bawah, kita buat efek cekung dengan garis-garis lengkung. Nah, seperti ini. Kita perbaiki sebelah sininya bagus. Nah, kurang lebih buah apel itu seperti ini. Kemudian kita buat tangkai di buah pir. Kita juga sama, kita tandain sebelah sini. Ingat, untuk membuat tangkai kayak gini, kita tandai dulu kira-kira untuk nyampai di buahnya itu kayak gimana. Sama juga buah pir juga agak sedikit cekung ke bawah. Ups, terlalu tinggi. Cukup seperti ini sudah menjadi buah pir. Buah pir itu tidak terlalu ribet seperti apel karena cekungannya itu tidak terlalu banyak. Nah, kita perjelas dulu latarnya, alasnya. Kemudian kita perbaiki di bagian daun. Bisa dilihat di sebelah sini ada daun. Daunnya di sini karena ini dari foto lukisan, jadi dibuat sedikit blur oleh pelukisnya. Kita ikutin aja bagaimana gambar daripada daunnya. Ini untuk daunnya memang sedikit agak tidak jelas karena ini namanya juga sketsa, akan diperjelas nanti ketika pewarnaan. Kemudian untuk garis-garis lengkung kayak gini ya, bisa dibuat, tapi lebih baik itu di proses pewarnaan langsung oleh warna, karena percuma jika dengan pensil itu nantinya juga akan tertutup atau terhapus juga. Kemudian daun yang satu lagi menjulang ke atas. Ikuti setiap garisnya, setiap lengkungannya. Nah, kita tinggal agak rapihkan sedikit jika sudah selesai. Agar lebih jelas, saya coba pertebal sedikit garisnya, dan jika ada garis yang bertabrakan, saya langsung hapus karena mengganggu. Pertama saya bagian kita hapus dulu garis-garis bantunya kayak garis tengah, garis ini kita hapus dulu biar lebih enak dilihat. Kita agak sedikit arsir garisnya, kelihatan buahnya tidak melayang. Sedikit saja mengingat akan diwarnai. Nah, kurang lebih seperti ini dalam membuat sketsa buah. Ya,
diperbaiki sedikit demi sedikit. Ingat ya, dalam menggambar itu, apalagi dalam membuat sketsa, kita tidak harus takut dalam membuat garis-garisnya. Jika ada yang salah, nanti terakhiran bisa dievaluasi, dihapus, digambar ulang, evaluasi terus kayak gitu. Dicari bentuk-bentuk yang lebih pas dengan contohnya. Kayak gitu dalam menggambar. Jadi sudah tidak ada lagi takut dengan menggambar. Takut jelek, takut gini, tidak usah. Nah, ini agak gelap. Nah, kurang lebih seperti ini dalam menggambar buah. Dan sudah jadi, ini buah apel, ini buah anggur, dan ini buah pir. Itu. Oke, sudah selesai ya membuat sketsa buah. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kata yang tidak enak didengar atau footage yang tidak enak untuk dilihat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini pada teman kalian sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih, salam seni, salam anak artsy.